Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anakku yang hebat? Kita akan membuktikan melanjutkan pembelajaran waktu hari Jumat, yaitu membuktikan teorema Pitagoras. Waktu itu prosesnya kalian sudah sampai pada gambar seperti ini ya. Lanjutannya bagaimana? Diulang lagi sedikit ya. Waktu itu langkah pertamanya kalian disuruh menggambar sebuah segitiga ya, dengan ukuran panjang sisinya 3 cm, 4 cm, dan 5 cm. Ini gak ada masalah, kalian bisa lakukan. Lalu pertanyaan berikutnya, segitiga apa yang terjadi? Ternyata segitiga yang terjadi adalah segitiga siku-siku. Kemudian yang berikutnya, kalian disuruh menyusun, sebelumnya kan disuruh membuat persegi-persegi yang kecil. Lalu susun persegi-persegi itu dari sisi yang 3 cm ke arah luar, dari 4 cm ke arah luar juga, dari 5 cm ke arah luar juga, sehingga persegi-persegi yang kecil itu membentuk persegi yang besar. Ini adalah bentuknya persegi. Ini juga persegi, ini juga persegi. Dari sisi yang 3 cm itu kita memperoleh persegi yang kecilnya itu adalah sebanyak 9. Jadi sebanyak 9. Dari sisi yang 4 cm kita mendapatkan persegi yang kecilnya adalah 16. Untuk membentuk persegi yang besar membutuhkan 16 persegi yang kecil. Sedangkan dari sisi yang 5 cm untuk membuat persegi yang besar itu membutuhkan 25 persegi yang kecil. Nah, kalian juga sudah bisa menemukan 9 ini apa hubungannya dengan 3. Kalian sudah menemukan bahwa 9 ini adalah 3 kuadrat. Lalu 16 ini adalah 4 kuadrat. Lalu 25 ini didapat dari 5 kuadrat. Nah, sampai sini kalian waktu itu mentok apa hubungan dari 9, 16, dan 25. Padahal ini mudah saja ya. Tinggal kalau kita pakai operasi hitung, 9 ditambah 16 itu hasilnya 25. Nah, mudah kan? Ya, berarti ini juga sama, atasnya juga sama. Nah, 9 ditambah 16 semuanya 25. Nah, kalau sudah ketemu seperti ini, kita sekarang akan perumum. 3 ini kita misalkan dengan A, lalu ya sisi yang 4 ini dengan B, dan sisi yang 5 ini dengan C. Berarti ini jadi rumusnya seperti apa? Nah, rumusnya seperti A. Ini A kuadrat ditambah yang ini B, B kuadrat sama dengan C kuadrat. Nah, ini adalah rumus Pitagoras. Nah, kalian perhatikan. Ini tadi segitiganya terbentuk segitiga siku-siku. Jadi, teorema Pitagoras ini hanya berlaku untuk segitiga siku-siku, tidak berlaku untuk jenis segitiga yang lain. Ya, jadi hanya pada segitiga siku-siku. Lalu pada segitiga siku-siku ini ada 2 buah sisi, ini namanya 3 dan 4, ini sisi siku-siku. Ya, karena 3 dan 4 ini membentuk sudut siku-siku, maka 3 dan 4 ini dikatakan sisi siku-siku, dan 5 ini dikatakan sisi miring. Ya, nah, jadi A dengan B ini sisi siku-siku, dan C ini adalah sisi miring. Jadi kalau kita bahasakan, kita buat bahasa ya. Ini kuadrat sisi miring. Nah, ini ada di sini nih. Kuadrat sisi miring sama dengan jumlah, kan ini tambah jumlah
jumlah kuadrat sisi siku-siku. Sisi siku-sikunya. Ini adalah kalau dibahasakan teorema Pythagoras itu berbunyi seperti ini. Kuadrat sisi miring sama dengan jumlah kuadrat sisi siku-sikunya. Nah, dari sini ada turunan rumus ya. Kalau yang ditanyakannya A, maka rumusnya menjadi A kuadrat sama dengan C kuadrat dikurangi B kuadrat. Jadi sisi miringnya yang dikurangi oleh sisi siku-siku yang lain. Kalau ditanyanya B, berarti B kuadrat ini tetap C kuadrat. Jadi sisi kuadrat sisi miring dikurangi kuadrat sisi yang lain. Nah, ini adalah penurunan rumus. Kalau ini jika diketahui jika yang ditanyakan sisi miringnya pakai rumus yang ini, jika ditanyakan salah satu sisi siku-sikunya pakai rumus yang ini. Ya, itu saja pembuktian rumus yang bisa kita pelajari bersama. Semoga bermanfaat, dan setelah ini ada tugas yang harus kalian kerjakan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.